saya Dini Syarifasani, dosen pengampu mata kuliah animasi di Teknik Informatika Universitas Surya Kencana. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Jika sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana cara membuat badan, sekarang adalah bagaimana cara membuat pakaian. Nah, seperti yang kalian lihat di video ini, saya akan membuat pakaian itu yaitu baju dengan lengan seperempat ya. Oke, jadi kita akan mulai langsung pada tutorialnya. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama adalah kita sediakan badan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan menambahkan mesh plan. Nah, karena bentuknya seperti ini, kita rotasikan terlebih dahulu ya. Saya rotasi X jadi RX. Kemudian di sini angle-nya 90. Nah, ini tidak boleh seperti ini karena si badan itu tidak boleh menubruk si plannya gitu. Jadi kita geserkan si plannya ke depan. Nah, gitu ya. Jadi dan jangan bersentuhan juga. Kita berikan ruang, kemudian kita kecilkan ya. Jadi seukuran kecil saja dulu, nanti karena kita akan extrude ya. Kita lihat di sini. Saya kecilkan. Nah, setelah kecil seperti ini, saya extrude. Saya bagi dua dengan Ctrl R. Kemudian saya hapus face-nya. Jadi kita sebagian. Nah, fungsinya buat apa ya? Sama seperti di minggu kemarin, kita akan membuat mirror ya. Jadi supaya kita tidak perlu mengedit sebanyak 2 kali. Oke, kita masuk modifier, terus ditambahkan mirror. Nah, terus masuk lagi ke object mode. Nah, nanti ini kan sudah nih seperti ini ya, kita harus geserkan yang mana jangan sampai ada yang nubruk ya, jadi harus pas. Terus kita masuk ke edit mode. Nah, setelah edit mode, kita akan geser-geserkan sampai dia membentuk pola baju gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah lihat di internet itu kan kalau misalnya menjahit kayak suka ada pola-pola bajunya ya. Nah, itu kita bikin pola-pola kayak gitu ya. Jadi jangan dulu melengkung dan sebagainya karena nanti kita akan buat. Nah, di sini saya akan tambahkan seperti ini. Nah, jadi nanti menambahkannya dengan cara mengekstrud ya. Jadi kita klik si line-nya terus ekstrud. Nah, untuk supaya lebih rapi, itu saya sarankan ketika mengekstrud itu gunakan direction-nya juga. Jadi misalnya kalau mau ekstrud ke atas, jadi E dan Z gitu. Saya sarankan untuk seperti itu. Oke, kemudian di sini saya extrude kembali. Nah, ini kan dia tidak menutup ya, jadi kita harus geserkan. Nah, geserkan titiknya saja. Jadi nanti kita main di garis dan titik seperti ini ya, saudara-saudara. Oke. Nah, kemudian saya akan menarik ini ya menjadi lengan. Jadi kita tarik saja. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita geserkan. Jadi kita geserkan ke bawah, kemudian kita rotasikan ya. Saya menggunakan rotasi Y ya agar menjadi seperti ini. Ya, mungkin itu berbeda dengan kalian, tapi di sini saya rotasi Y ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat, nah ini sudah seperti ini. Saya sekarang akan membagi lagi ini untuk membuat kerah, karena biasanya harus ada bolong ya di bagian leher gitu. Oke, saya hapus di sini face-nya. Nah, setelah ini ya, saya face-nya hapus. Di sini saya akan membuat duplikasi untuk bagian belakang ya. Caranya dengan klik A atau memblok semua. Kemudian saya extrude sampai bagian belakang. Nah, di sini juga sama, di bagian belakang itu semua badan harus tertutup ya. Jadi jangan sampai ada badan yang terbuka. Nah, setelah itu saya pilih bagian dan hapus face-nya. Fungsinya untuk apa? Jadi ya kalau baju kan kayak harus ada bolongnya ya. Nah, kayak gini nih. Jadi
ini harus diusahakan pakaiannya itu jadi bolong gitu dalamnya. Nah kalau misalnya ada bagian-bagian nih kayak ini nih, nah di dalamnya itu juga harus dihapus ya, karena nanti kita pakai collision, jadi emang bener-bener harus kayak baju aja kayak gimana gitu. Jadi kamu anggap aja ini baju tapi kayak bentuknya dari kardus gitu, jadi kaku ya. Jadi ini harus bolong-bolong ya. Di sini kita lihat, nah ini masih ada, pokoknya kita harus perhatikan. Nah kalau misalnya lihat di sini ini udah nggak ada lagi ya. Nah selanjutnya setelah kayak gini ya, kita akan mengedit yang bagian ini, yang bagian sisi-sisinya ya. Jadi kita akan menseleksi terlebih dahulu bagian sisi-sisinya. Jadi punya kamu nanti seleksi bagian sisinya, tapi sisinya itu jangan sisi depan sama belakang ya, tapi sisi samping. Jadi yang samping. Nah yang ini harus benar-benar yang samping. Jadi kalau misalnya sampai ada yang ke bawah itu kalian unselect aja. Nah terus hapus only face ya, ingat jangan face tapi only face gitu. Nah sampai kayak gini tuh ya, jadi kayak semacam depan sama belakang itu dihubungkan dengan kawat itu. Nah ini fungsinya apa? Sebenarnya kita akan anggap bahwa ini adalah benang, jadi nanti akan kita jahit ya si bagian ininya. Oke, selanjutnya si badan diklik terus ditambahkan collision ya, jadi nanti badan diklik collision, bukan si bajunya ya. Oke, untuk bajunya sendiri kita tambahkan modifier cloth. Jadi kalau tadi badan modifier collision, baju modifiernya cloth. Nah kalau kita play di animation, jadi nanti kalian pilih animation ya, si tampilannya. Nah nanti kalau di play itu sudah agak berubah-berubah. Nah sekarang kita masuk ke bagian si shape. Nah di si shape ini ya, kalian lihat itu ada sewing, kita centang saja. Nah kalau kita play, nah ini sudah mulai agak membentuk pakaian. Nah kalau misalnya di sini belum sempurna pakaiannya ya, kita bisa edit di si max sewing. Nah tapi di sini saya akan edit dulu si frame-nya, jadi dia hanya akan membuat animasi sampai frame 50 saja ya. Oke. Nah di sini ini kan masih kayak gini ya. Nah di sini kita akan ubah dulu ya. Yang pertama kita quality-nya kita ubah jadi 20 ya. Oke, nah ini sudah agak mendingan tuh ya, nggak kayak tadi. Nah jadi kita edit. Nah kalau misalnya punya kalian mau edit lagi mangga, cuma memang semakin tinggi ukurannya dia akan semakin agak lama ya kalau misalnya kalian mau render. Oke, di sini shrinkingnya saya ubah menjadi 0,1. Nah ini udah agak sedikit. Oke, nah misal, nah kalian pilih saja nanti pas mana yang terbaiknya gitu ya. Oke, ini enggak terlalu ini. Oke, nah kemungkinannya ini ukurannya tidak terlalu sesuai, jadi saya akan men-scale, memperbesar ya. Nah ketika memperbesar, lihat nih ya udah jadi bagian. Jadi karena badannya tuh kan mau apa namanya, badan kan cembung gitu kan, ada isinya, terus si plannya itu kecil sedang dijahit, jadi nanti pasti bakal ada rongga-rongga, jadi kita harus memperbesar si bajunya tuh ya. Jadi punya kalian nanti dibesarkan seperti itu. Nah kalau sudah kita back ya, jadi kita set nanti. Nah setelah di back, nah misalnya ya udah ini yang menurut kalian terbaik, ya udah back aja tuh ya. Setelah ini, nah kalau misalnya kita lihat edit mode, dia akan berubah lagi seperti bentuk semula ya. Jadi kita akan men-set terlebih dahulu, nge-apply dulu. Nah yang pertama kita masuk ke add modifier. Nah tapi yang di-apply harus si mirror dulu ya, jadi jangan cloud dulu yang di-apply, jadi mirror dulu baru si cloud gitu. Nah setelah si cloudnya di apply, kita tambahkan lagi ya. Jadi di sini
masih ada yang bolong ya. Jadi kalian bisa mengeditnya ya, diedit saja dengan cara di seleksi garis-garisnya, kemudian klik F ya, klik F untuk face-nya ya. Sekali lagi saya bilang, klik F untuk face-nya. Nah, jika dirasa menurut kalian cukup, kita akan menghaluskannya. Jadi kita ke object mode, terus kita tambahkan si subdivision surface ya. Nah, terus di sini saya pakai levelnya berapa. Dan sebenarnya kalian juga kalau misalnya tadi cloudnya itu misalnya si quality-nya digedein, itu sebenarnya nggak perlu pakai subdivision surface lagi gitu, karena nanti bakal bener-bener ngeset banget gitu, kayak baju aja kayak gimana. Cuma karena di sini saya kan terlalu kecil kan, dan kotak-kotaknya juga gede-gede kan ya, jadi lebih bagusnya itu ketika kalian bikin tuh banyak banget gitu si titik-titiknya. Cuma kan di sini saya sedikit titik-titiknya, terus kualitasnya juga saya nggak terlalu gede gitu, jadi makanya ya udah saya diperhalusnya dengan cara ini aja gitu. Oke, jadi inilah hasilnya. Semoga video ini membantu dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.